Jadi ada tiga. Dia sholat akhirnya masuk surga. Dia tidak sholat akhirnya masuk neraka. Dia sholat akhirnya masuk neraka juga. Yang jadi persoalan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 tidak masalah. Apa masalahnya? Ini sholat ujungnya surga. Ini sholat juga tapi ujungnya neraka. Ini yang jadi masalah. Kenapa berbeda alamat? Ini sholat surga ujungnya, ini sholat tapi neraka ujungnya. Tentu ada simpang. Di mana simpangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sehubungan dengan sholat, manusia pada akhirnya akan terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, dia sholat akhirnya masuk surga. Yang kedua, dia tidak sholat akhirnya masuk neraka. Dan yang ketiga, dia sholat akhirnya masuk neraka juga. 3, sholat masuk surga, tidak sholat masuk neraka, sholat masuk neraka. Dia sholat akhirnya masuk surga, wajar apa tidak? Wajar. Dia tidak sholat akhirnya masuk neraka, wajar apa tidak? Wajar. Dia sholat tapi masuk neraka juga, wajar apa tidak? Wajar. Tapi begitulah keterangan Allah di dalam Al-Quran. Orang yang sholat akhirnya masuk surga dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 disambung ayat 10 dan 11. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitunya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dilanjutkan di ayat 10, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang sholat akhirnya masuk surga dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 lanjut ayat 10 dan 11. Yang kedua, dia tidak sholat akhirnya masuk neraka, dijelaskan di dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Ketika nanti di akhirat bertanya penduduk surga kepada penduduk neraka, apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kata penduduk surga. Dijawab oleh penduduk neraka, qalu, penduduk neraka menjawab, lam nakuna minal musallin, kami dahulu di dunia termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau orang yang tidak mengerjakan sholat di dunia sudah tahu tempat tinggalnya nanti di akhirat, kok? Sudah. Di mana tempat tinggalnya? Di neraka Saqar. Oleh karenanya pastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sanak famili kita semuanya sholat. Kalau tidak, alamatnya nanti di neraka Saqar. Teknisnya kita tidak tahu. Apakah penduduk surga bertanya itu melalui teriakan?
Masalah kaum fisakor, penduduk neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dijawab oleh penduduk neraka sakor, lam nakuna minal sholin, kami dulu di dunia tidak sholat. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu, itu teknisnya. Atau mungkin melalui WA saja dibuatnya di WA. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dijawab oleh penduduk neraka sakor, kami dulu di dunia tidak sholat. Teknisnya kita tidak tahu, tapi begitulah digambarkan. Nanti penduduk surga bertanya ke penduduk neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Dijawabnya, kami masuk neraka sakor disebabkan kami dulu di dunia tidak sholat. Nah, yang ketiga, dia sholat akhirnya masuk neraka. Diterangkan oleh ayat yang oleh semua kita mungkin sudah hafal. Ya, fawailul lil muslimin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, atau maka neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, iaitunya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi masuk neraka disebabkan mereka lalai dari sholatnya. Jadi ada tiga. Dia sholat akhirnya masuk surga. Dia tidak sholat akhirnya masuk neraka. Dia sholat akhirnya masuk neraka juga. Yang jadi persoalan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 tidak masalah. Apa masalahnya? Ini sholat ujungnya surga. Ini sholat juga tapi ujungnya neraka. Ini yang jadi masalah. Kenapa berbeda alamat? Ini sholat surga ujungnya, ini sholat tapi neraka ujungnya. Tentu ada simpang. Di mana simpangnya? Apakah di simpang A atau simpang hijau? Nah, kita lihat di ayat yang menjelaskan itu tadi. Kita lihat di sini. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitunya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lalu mereka mewarisi surga Firdaus. Jadi sholat yang memasukkan pelakunya ke dalam surga kalau sholatnya. Berikut yang memasukkan ke dalam neraka, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Yaitunya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sudah nampak di mana simpangnya, Pak? Yang memasukkan pelakunya ke dalam surga, sholat yang bagaimana? Yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka, sholat yang bagaimana? Yang lalai. Oleh karenanya, kalau dia khusyuk, pasti tidak lalai. Kalau dia lalai, pasti tidak khusyuk. Oleh karenanya, untuk mengatasi lalai itu harus khusyuk. Sementara lalai itu ada 3 macam. Nah, lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai sesudah sholat. Berapa, Pak? Ya. Lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai sesudah sholat. Yang paling bahaya itu yang nomor 3, yaitu lalai sesudah sholat. Ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang nomor 3 ini. Sekarang kita cek, Bapak Ibu, lain tak lalai sebelum sholat? Nah, tapi pada umumnya enggak. Ini sudah sholat yang waktu. Lain tak lalai dalam sholat? Lain tak lalai sesudah sholat? Tambah bingung ya, karena belum tahu apa yang lalai, apa yang khusyuk itu. Jadi bingung. Untuk itu, bagaimana lalai dalam sholat? Bagaimana lalai sesudah sholat? Itu akan kita bicarakan di episode berikutnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kita ini? Tunggu saja pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.